Tentu yang pertama pasar dalam negeri. Oleh karenanya saya waktu jadi menteri, dua yang saya ambil pelajari yang harus dilakukan waktu itu agar kita tidak digempur oleh produk-produk dari luar. Amerika saja, Barat saja nggak tahan, apalagi Indonesia. Gitu. Nah, oleh karena itu memang harus ada kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Maka ada dua yang saya lakukan waktu saya baru jadi menteri. Pertama, saya lapor Pak Presiden pada waktu itu kita harus menyelesaikan atau menghentikan apa yang disebut dengan pass border itu. Itu tidak terkendali, barang-barang dari luar masuk tempat kita sangat tidak terkendali. Gitu ya. Bisa saja UMKM industri kita berguguran. Yang kedua, apa yang dikenal dengan ekonomi underground itu. UMKM Menteri Koperasi mengatakan ada 35% produk-produk yang menguasai pasar kita yang tidak terdata dengan baik. Gitu. Lah, 35% itu besar. Gitu. Ada dua itu sebetulnya. Nah oleh karena itu kami rapat dipimpin Presiden langsung, rapat terbatas memutuskan pass border untuk dalam negeri ditarik jadi border sudah. Jadi semua diawasi oleh bea cukai. Gitu. Yang kedua kebijakan yang saya ambil pada waktu itu, saya bilang Pak harus ada barang-barang impor dikendalikan, bahasa saya dikendalikan. Karena kita nggak boleh melarang kan. Juga Ratas memutuskan setuju untuk barang-barang impor dikendalikan. Maka lahirlah Permendak nomor 36. Nah, saya udah tenang tuh. Udah tenang. Permendak 36. Semua diatur, pertek-pertek diatur semua udah. Gitu. Jadi yang demo-demo saya di situ itu salah tuh alamatnya sebenarnya. Kok saya yang di demo? Udah saya kasih semua. Jadi pass border jadi border, semua diatur, dilindungi. Kemudian kita kasih barang-barang yang kita teliti harganya terlalu murah, ada biaya masuk, anti dumping dan tindakan pengamanan. Ada dua. Ya, kita sudah seberapa hari ini sudah saya putuskan kenakan tarif gitu. Lah lagi enak begitu, saya tentu itu tugas pertama itu. Tugas kedua tentu melakukan diplomasi keluar. Dua. Kalau kita ingin tumbuh 7 sampai 8, kita harus menguasai pasar dunia, nggak ada pilihan. Harus. Jadi kalau ekspor kita seperti sekarang tetap, ya nggak akan 7% tumbuhnya. Tidak mungkin akan 8% gitu. Kita harus menguasai pasar dunia. Nah yang tadi yang dalam negeri sudah kita perbaiki itu, ternyata memang kita itu satu tim. Jadi kayak orang main bola itu, medianya ya teman-teman semua lah, kita ini satu tim. Begitu ada satu orang yang bunuh diri, nah semua rusak gitu. Atau satu pemain yang ya duduk aja misalnya, nggak melakukan apa-apa, ya juga kita nggak bisa. Jadi kata kuncinya sebetulnya ini kerjasama kolaborasi karena kita ini satu tim. Ya. Nah saya waktu itu dalam tugas kedua itu menyelesaikan diplomasi. Agar hambatan perdagangan yang sekarang luar biasa. Kalau dulu kampanyenya perdagangan bebas, sekarang ini justru yang meningkat pesat sampai ratusan persen itu adalah hambatan perdagangan. Ya. Nah kembali dulu yang lokal tadi, ya. Saya lagi menyelesaikan di Peru pada waktu itu, di sini atas inisiatif ini, yang rapat itu Menteri Ekonomi, Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan lain-lain di depan Presiden. Katanya ada barang-barang gak terkali numpuk di Priuk, akhirnya Permendak saya itu dicabut. Yang sekarang jadi Permendak 8. Jadi itu bukan saya, terus terang saja. Yang memutuskan itu saya enggak ikut rapatnya, yang ikut rapat itu adalah Menko atas inisiatif Menko dan Menteri Keuangan dan
Menteri Perindustrian, bukan saya. Jadi kalau Jimmy ini marah-marah, salah dia. Marah sana kok marah saya itu gimana? Nah, lucu juga gitu. Pertek udah saya kasih, semua udah saya kasih apa lagi? Udah. Kalau Menteri Perindustrian bingung, lebih bingung lagi saya. Yang dia rapat, saya kan enggak. Saya di Peru sana. Namanya rapat mereka gitu. Ada kongkolikong saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya ada di Peru. Nah itu yang pertama, jadi dalam negeri harus kita benahi. Kalau yang 35-40% yang nggak benar ini, benar sih gitu, tapi tidak sesuai. Misalnya data barang masuk, baju 1 juta, isinya 5 juta, itu kan nggak benar. Itu contohnya, itu yang akan merusak kita. Masuknya benar, tapi dokumen sama isi tidak benar, gitu, tidak sesuai. Nah ini luar biasa, ini dasarnya ini bisa memporak-porandakan industri dalam negeri kita. Nah ini harus kita atasi, satu ini. Yang kedua kita harus diplomasi. Karena kalau tidak sulit sekali Pak sekarang. Ya. Dan kita juga harus memperluas pasar. Pasar kita sekarang dulu awal-awal kita merdeka sampai Orde Baru terus kita mengandalkan negara-negara maju G7. Nah kalau itu aja tidak mungkin, sekarang itu stagnan. Eropa Barat stagnan, pasarnya sudah stagnan, cerewetnya minta ampun. Waduh luar biasa. Ya ada lahir EUDR, ada istilah friendshoring, enggak gitu ya. Oh, sulit Pak. Gitu. Ada EUDR apalagi itu, banyak aturan-aturan. Ya kita juga suka lingkungan, bukan enggak mau. Tapi ini lingkungan dijadikan alat gitu. Kemarin Pak Prabowo cerita, dia berkunjung ke Paris, gitu, ada negara Eropa soal sawit. Sawit kita itu 2021 $5 miliar, sekarang tinggal $1,5 miliar. Jadi sawit itu kalau makan coklat di barat itu, ini tidak mengandung palm oil gitu. Jadi sampai begitunya gitu anunya. Oleh karena itu kalau kita hanya mengandalkan pasar sini, barat atau G7 awalnya, atau pasar-pasar tradisional yang negara-negara maju, repot kita. Gitu. Banyak sekali hambatan perdagangan, nanti akan diperjelas oleh pembicara-pembicara saya kira yang secara detail ya. Nah oleh karena itu kita harus memperluas pasar ya. Sekarang karena pasar tradisional non tradisional sama aja, buat kita yang penting cuan kan. Barang laku, duit, dapat untung ya sudah. Mau tradisional, non tradisional, mau barat, mau timur, selatan terserah. Kemana saja. Nah oleh karena itu kita perluas sekarang Asia Selatan itu menjadi prospek yang luar biasa. Surplus tertinggi itu dengan India. Bukan dengan barat lagi, tapi dengan India Pak. Ya. Asia Selatan itu ada Pakistan, India, Bangladesh lagi ada masalah dalam negeri, itu juga pasar besar buat kita. Ya, itu. Juga Timur Tengah. Timur Tengah ini orang Indonesia aja 1 juta lebih Pak di Timur Tengah itu. Belum kalau kita umrah haji 1 tahun 2 juta. Ya. Dan Timur Tengah sekarang pembangunnya pesat. Enggak usah khawatir kalau lihat Qatar, lihat Dubai, lihat Arab Saudi, waduh Pak, lebih moderat dari Indonesia. Udah. Ya, orang Indonesia tambah keras, sana enggak, sudah moderat. You can see banyak juga sana sudah. Cadar pindah ke sini, lah kok balik-balik kita ini. Balik-balik kita. Nah itu. Ini Pak Izi Karim ini jangan. Itu Pak. Jadi lagi membangun besar-besaran, duitnya banyak lagi. Nah oleh karena itu kita harus juga mengembangkan pasar kita ke Timur Tengah. Saya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah itu selama 2 tahun 6 kali. 6 kali. Ya. Saya ke India 5 kali. 5 kali. Ya. Ke Belanda belum pernah. Paris belum pernah. Eropa hampir belum pernah saya. Tapi ke India itu saya pergi. Karena itu potensi pasar besar. Nah itu Timur Tengah. Kemudian Afrika Pak. Nah ini kita nanti akan ada pertemuan Indonesia Afrika tanggal 1 di Bali. Ya.
Afrika luar biasa juga Pak. Dulu kalau dengar Ethiopia, waduh busung lapar. Oh iya, oh busung lapar. Enggak Pak, sekarang Ethiopia maju lumayan. Barang-barang kita diekspor ke sana $10, $20 laku. Nigeria laku Pak. Jadi itu juga pasar yang besar. Mesir, ya, minyak sawit laku, mie aja laku di sana. Ada pabriknya besar, Indomie besar di sana pabriknya gitu. Jadi Afrika ini juga luar biasa. Kemudian Asia Tengah, nah itu kita perlu ke sana sampai ke Latin Amerika. Nah kita melakukan diplomasi perdagangan, ya, misalnya dengan Timur Tengah kita selesaikan SEPA, sudah dengan UAE sudah selesai. Ya. Untuk masuk ke Latin Amerika kita sudah selesai dengan Chile, sudah selesai. ASEAN ini pasar besar sekali Pak. Jangan lihat yang jauh, ASEAN ini besar. Surplus nomor 3 itu Filipina, jangan salah. Filipina Pak, terbesar nomor 3. Nah, ASEAN ini kita punya RCEP. Jadi ASEAN ini nanti seperti Uni Eropa, tapi mata uangnya tetap berbeda. Ya, standar kita akan sama. Insinyur kita dengan insinyur di ASEAN standarnya sama. Dokternya standarnya sama, ya. Itu. Nanti akan jadi satu data mengenai asal barang itu. Iya, akan sama ya, gitu. Jadi kita akan jadi pasar tunggal ASEAN. Oleh karena itu ini potensi yang besar sekali di ASEAN ini. Ya kalau enggak kita yang diserbu kalau kita enggak mau kan. Nah. Jadi kita yang seperti Filipina tuh Alfamart itu sudah ada 2.000 tokonya. Makanya kita surplusnya besar di sana. Ya. Jadi bisa juga Indonesia gantian menjajah melalui ekonomi, balik ke sana. Kita serbu. Asal dalam negerinya kuat. Jadi ASEAN kita sudah selesaikan, zaman saya baru setahun jadi menteri, dengan DPR-nya sudah selesai. Juga dengan mitra-mitra Pak, dengan Tiongkok, ASEAN, RCEP itu dengan regional. Kita dan Tiongkok, kemudian dengan Jepang, dengan Australia, New Zealand, itu sudah selesai. India belum. Ya, India biasa Pak, ngomongnya banyak. Alekete. Kita kalau ke sana dimarah-marahi terus Pak. Waduh, saya kalau datang ketemu Menteri Perdagangannya itu, ini Bara ini nggak tahan nih, sama Pak Jatmiko udah mau lari dia. Dimarah-marah Pak kita. Udah kita nggak dihormati, kita pergi aja. Jangan, yang penting cuan. Kalau marah-marah ngomong nggak ngerti juga biar aja lah udah. Ya, ya kan nggak apa-apa gitu. Malah saya 6 kali datang ke sana.